ULBK, selamat datang kembali di podcast Tyler Tanya Konselor. Kalau di podcast sebelumnya kita sudah bahas tentang overthinking, di podcast kali ini kita akan bahas topik yang lebih seru lagi nih, yaitu tentang toxic relationship. Kita udah sering dengar sih ya tentang toxic relationship itu, tapi kali ini bedanya lebih menarik karena kita mendengarkan langsung tentang toxic relationship dari sudut pandang seorang psikolog klinis sekaligus dosen psikologi di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini kita sudah dibersamai oleh Ibu Eva Rahman, MPSI Psikolog. Selamat datang kembali Ibu di podcast Tyler. Selamat datang. Oh iya, terima kasih. Oke, senang sekali Ibu bisa membersamai Ibu di sini dan kita akan kedepannya bahas banyak soal toxic relationship. Tapi sebelum kita beranjak jauh, mungkin di sini sobat ULBK pengen kenal Ibu Eva lebih jauh lagi atau lebih dalam tentang Ibu Eva. Oke, langsung aja ya. Oke, terima kasih banyak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Eva Rahman, saya psikolog klinis yang juga mengajar di Fakultas Psikologi UNY. Seperti itu. Mungkin sedikit tentang saya lulus psikolog klinis kurang lebih tahun 2023 awal, jadi kalau sama tahun ini sudah terhitung selama 3 tahun. Sebenarnya pengalaman yang belum banyak ya, belum cukup banyak gitu, tapi saya sempat beberapa kali praktik waktu itu di kliniknya UGM, di GMC. Kebetulan karena untuk mahasiswa, jadi gratis seperti ULBK, dan di situ saya mendapatkan banyak sekali klien. Sama halnya seperti di ULBK kali ini, saya mendapatkan banyak klien dan justru pengalaman saya banyak dari sana. Gitu. Dulu juga pernah di beberapa biro swasta online di Jakarta. Mungkin seperti itu aja. Sudah kesana kemari ya Bu, ternyata nggak cuma di ULBK ini. Betul. Tapi memang kasus paling menarik ya di mahasiswa. Oh jelas itu Bu. Dan pasti di antara beberapa kali sesi konseling itu Ibu udah beberapa kali juga ya nanganin toxic relationship. Yes, betul. Kasus yang paling bikin gemes. Iya, biasanya ya Bu. Kita langsung saja ke pertanyaan pembuka nih Bu, sekaligus menyamakan persepsi sobat ULBK di sini tentang toxic relationship. Sebenarnya di titik apa sih hubungan itu bisa dikatakan toksik, Bu? Oke, sebenarnya tidak semua hubungan itu bisa kita bilang kok toksik ya, karena jelas ada hubungan yang sehat, namun ada juga yang toksik. Kalau kita artikan secara gamblang, toksik itu kan artinya beracun. Hubungan yang beracun, yang nggak sehat, dan merugikan baik dari satu atau pasangannya. Gitu. Jadi merugikan kedua belah pihak. Nah, kembali lagi dikatakan toksik ketika dalam konteks ini itu bisa menguras diri kita baik secara psikologis, fisik, material, dan bahkan spiritual. Gitu. Jadi secara spiritual itu bisa menguras diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, bedanya kalau di hubungan sehat, kedua belah pihak saling menghargai, ada hubungan timbal balik. Sementara dalam toksik ada salah satu pihak yang lebih dominan. Jadi pihak tersebut seakan mencari suatu kepatuhan dari pihak satunya. Seperti itu. Jadi unsur saling menghargai itu tidak ada. Seperti itu. Jadi tadi yang Ibu bilang ya dampaknya tuh ke fisik, psikologi, spiritual. Nah, karena salah satunya yang seringnya itu berdampak ke psikologis ya Bu. Jadi banyaknya korban yang berada di hubungan toksik itu nggak sadar Bu. Jadi kira-kira apa sih Bu tanda-tanda untuk memastikan atau untuk membuat kita lebih sadar apa sih yang tanda seseorang itu berada di hubungan yang toksik, Bu? Oke, tanda hubungan toksik ya. Istilah tanda dalam hubungan toksik itu kerennya disebutnya sebagai red flag. Mungkin Mbak Vira sudah cukup familiar dengan istilah red flag ya. Seperti bendera merah yang menjadi tanda bahwa oke, ini hubungannya toxic relationship. Ada beberapa tanda yang secara jelas sebenarnya bisa kita lihat, tapi mungkin karena cinta kan kadang buta tuli bisu ya. Nah, tanda itu tuh jadi nggak kelihatan gitu. Oke, yang pertama yang paling terlihat adalah rasa percaya. Dalam hubungan romantis idealnya antara si A sama si B, mereka saling percaya. Sedangkan dalam toxic relationship, kepercayaan itu menurun. Kelihatan banget dari saling curiga. Gitu, saling curiga, kamu lagi apa, di mana, kenapa jawabnya telat, terus kemudian beberapa hal yang memancing kecurigaan dan akhirnya menunjukkan bahwa aku nggak percaya sama kamu. Gitu. Yang kedua adalah sikap posesif. Sebenarnya sikap posesif atau terlalu mengekang ini adalah perwujudan dari tidak percaya dengan pasangan. Gitu. Tapi yang menjadi PR adalah
terlalu ekstrim. Posesif bagus ya, artinya kan sayang gitu ya, sangat gak apa-apa perhatian. Tapi kalau terlalu ekstrim, nah kan bikin gak nyaman dan salah satu pihak merasa terkekang. Kemudian, satu hal yang menurut saya sangat refleks adalah salah satu pihak merendahkan. Merendahkan dalam segi apapun, dari segi sikap, perilaku, begitu ya, atau mungkin merendahkan secara material atau unsur yang lainnya. Itu adalah beberapa tanda atau ciri red flag gitu. Yang biasanya ini posesif ya, bukan dianggapnya dia sayang banget sama saya, padahal itu sebenarnya kalau terlalu berarti masuk ke tanda ya Bu, tanda hubungan itu ada red flag-nya. Nah itu tapi agak abu-abu juga ya, kadang mikir posesifnya harus sejauh apa gitu. Sebenarnya kita sendiri yang paling tahu sih, bisa ngira-ngira sendiri gitu. Oke, jadi memang dari kita sendiri ya Bu yang harus lebih aware menilai ini udah di tahap red flag atau masih di tahap wajar. Yes, betul sekali. Oke, selain posesif Bu, di toxic itu yang perilaku yang cukup dekat dengan toxic itu ada yang sekarang istilahnya gaslighting nih Bu, yang sering banget muncul di sosial media. Betul. Sebenarnya apa sih yang perlu kita pahami biar kita lebih aware ini tuh gaslighting atau ini tuh dia cinta gitu Bu? Oke, mungkin saya tanya dulu sama Mbak Vira, kira-kira contoh gaslighting yang Mbak Vira ketahui kayak gimana sih? Oke, biasanya tuh misalnya si A ini melakukan kesalahan, lalu si B tuh kayak kamu tuh salah, harusnya kayak gini-gini. Tapi si A itu malah memutarbalikkan fakta, membuat B ini percaya bahwa si A ini nggak salah gitu tuh. Sampai akhirnya si B merasa, oh ternyata saya ya yang selama ini salah gitu. Padahal secara jelas dan faktanya bukan dia kan yang salah, tapi pihak satunya ya. Oke, contoh yang menarik. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa ada salah satu tanda yang cukup populer, yaitu adalah gaslighting. Gaslighting itu sudah berbentuk perilaku gitu. Jadi sudah terbentuk perilaku, ibaratnya orang luar bisa lihat gitu sih. Idealnya kan bisa lihat, cuma kadang ditampilkannya dalam bentuk chat, perkataan langsung, atau perilaku yang bisa terlihat secara kasat mata kayak gitu ya. Nah, perilaku ini, gaslighting ini sebenarnya itu punya tujuan gitu. Walaupun tujuannya tidak disadari ya, tapi yang jelas ada beberapa tujuan kenapa pelaku melakukan gaslighting. Yang pertama adalah mempertanyakan terkait realita. Mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Jadi beberapa tujuannya adalah membuat lawan bicaranya itu mempertanyakan kembali terkait kebenaran, terkait realita, atau mungkin terkait cara pandangnya. Makanya tadi kan salah satu contohnya adalah menyalahkan, ya sebenarnya kamu tuh yang salah gitu ya. Nah, poin dari perilaku gaslighting adalah membuat lawan bicara itu mempertanyakan kembali bahwa emang aku yang salah ya? Oh iya ya, aku yang salah, inget ya? Gitu. Jadi membuat penerima tuh kayak mempertanyakan kembali tentang dirinya, seperti itu sih. Dan kalau dilihat-lihat ya Bu, sebenarnya gaslighting ini nggak cuma terjadi di hubungan romansa ya Bu? Ya, betul. Ada juga kadang di pertemanan, di keluarga, dan di lingkungan kerja sering ya Bu ya? Betul sekali, betul. Oke, saya jadi kepikiran satu hal nih Bu. Sebenarnya cukup banyak orang yang terjebak di hubungan yang nggak sehat ini, tapi dia itu nggak sadar bahwa hubungan yang dijalani itu toksik. Apa sih Bu yang bikin orang tuh kadang ngerasa nggak sadar kalau dia itu terjebak nih Bu di hubungan yang toksik? Oke, apa yang bikin orang nggak sadar dia ada di hubungan yang toksik ya? Yang pertama jelas karena cinta, apalagi kalau cinta pertama. Atau ada alasan yang lebih luas, misalkan pihak perempuan gitu ya, yang sebagai dalam tanda kutip korbannya gitu. Mungkin selama ini dia tidak pernah mendapatkan figur ayah. Jadi ketika dia menemukan pasangan laki-laki yang bisa memprovide dia, memberikan kasih sayang, dia jadi merasa bahwa aku tidak mau kehilangan sosok itu. Seperti itu. Ada banyak sekali alasan personal ya, cinta, alasan secara psikologis kehilangan sosok laki-laki, atau ada satu hal yang sering terjadi adalah persepsi yang salah tentang kasih sayang kita. Jadi mungkin karena belum pernah mendapatkan cinta pertama dan lain-lain, dia mempersepsikan bahwa oh kasih sayang tuh kayak gini, oh cinta tuh gini, cinta tuh tentang nurut toh, oh cinta tuh tentang ikhlas disalahkan, oh cinta itu tentang bahwa oh ya aku harus nurut sama dia, untuk kepatuhan. Apalagi yang kalau dibesarkan dalam keluarga patriarki, jadi kan kita harus nurut sama yang
laki-laki gitu ya. Jadi ada persepsi yang salah tentang kasih sayang. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kasih sayang itu kan saling menghargai, saling menghormati gitu. Jadi ada persepsi yang salah. Seperti itu Menarik sih. ya Bu. Jadi memang harus lebih aware dan perlu melihat ke belakang kira-kira apa sih yang membuat seseorang tuh bisa akhirnya terjebak dan merasa nyaman aja berada di hubungan yang toksik. Yep, betul sekali. Kita balik lagi ke soal manipulasi psikologis Bu. Ada nggak sih manipulasi psikologis lain selain gaslighting? Oke, nah ini ada satu istilah yang populer banget, namanya adalah manipulatif ya. Jadi sikap manipulatif. Nah sebenarnya sikap manipulatif itu apa sih? Ada banyak definisi dari sikap manipulatif. Mulai dari memutarbalikkan fakta atau kebohongan gitu. Jadi seringkali para pelaku toxic relationship ini mereka suka memutarbalikkan fakta. Kenapa? Satu poin penting dari si pelaku adalah mereka tidak ingin disalahkan. Gitu. Jadi mereka selalu ingin benar, mereka selalu ingin pihak satunya, lawannya, itu patuh sama mereka. Makanya kadang fakta yang ada itu dibalik, biar mereka tidak terkesan salah. Bahwa bukan aku yang salah, tapi kamu yang salah. Walaupun kalau kita lihat pakai kacamata orang lain, jelas dia yang salah gitu. Nah, salah satu caranya untuk membuat dia tetap benar adalah dengan self-manipulation. Gitu, dengan memutarbalikkan fakta, meninggikan diri sendiri, gitu ya, dan merendahkan orang sebaliknya, gitu, atau bahkan dengan kebohongan, gitu. Jadi berbohong agar orang lain salah dan dia yang benar. Seperti itu sih salah satu contohnya. Jadi kelihatan agak masuk akal kenapa orang itu bisa terjebak ya Bu, karena dia sering dimanipulasi bahwa enggak, ini kamu persepsimu yang salah gitu ya, sehingga betul. orang cenderung bertahan di hubungan itu. Ya, sama satu lagi, janji manis. Nah, iya. ini selalu ada gitu ya. Dan siklus si janji manis ini itu sering sekali berulang gitu. Yang awalnya minta maaf, oke lah aku salah, aku minta maaf, nggak akan aku ulangi lagi. Percayalah itu akan terulang kembali. Jadi jangan percaya dengan janji-janji manis seperti itu ya. Boleh sekali ngobrol sama orang lain, cerita sama sahabat, sama bestie, kira-kira ini akan berulang atau enggak gitu. Karena siklus janji manis, siklus kekerasan itu sering sekali terjadi. Minta maaf ya, aku minta maaf deh, gini-gini, terulang kembali. Berpola gitu ya Bu, kalau Iya. toksik ini berulang, dimaafkan, berulang lagi. Betul, sangat mungkin terus berulang gitu. Seperti yang Ibu Eva tadi sudah sampaikan bahwa kadang kita butuh cerita ke teman atau sahabat. Betul. Nah, dari cerita ini kadang orang lain justru lebih sadar, lebih dulu paham bahwa oh ini anak ini sudah ada di tahap toxic relationship. Iya, jadi orang lain yang sadar ya malah ya. Okay. Orang lain yang lebih dulu sadar bahwa ini hubungannya sudah toxic. Okay. Apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita sebagai pihak luar nih menyadari bahwa orang di sekitar kita tuh terjebak di hubungan toxic? Apa yang bisa kita bantu, Bu? Oke, kita nih ya. Iya. Yang paling jelas biasanya kalau saya ketemu klien yang terjebak di hubungan toxic relationship adalah pertama, kamu harus cerita sama temanmu ya. Saya selalu bilang kayak gitu. Jadi harus ada satu orang yang paling tahu tentang hubungannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebagai si orang itu yang tahu, kita harus apa nih? Kayak yang pertama, keep update. Harus keep update terus, keep update sejauh mana hubungan kalian, dan keep update-nya berkaitan, saya tahu ini sebenarnya agak kadang melewati batas, tapi boleh nanti dipilah-pilah, misalkan sudah sejauh mana sih, maaf, berkaitan dengan hubungan fisik dan emosi gitu. Karena salah satu PR dari toxic relationship adalah, maaf sekali lagi mungkin agak sensitif, ketika sudah pernah melakukan hubungan seksual, hal itu akan menjadi semacam kartu as gitu ya, yang membuat salah satu pihak jadi nggak bisa kabur gitu. Jadi mohon maaf ini kesannya agak melewati batas, tapi ada baiknya ada satu pihak yang percaya sejauh mana hubungan itu sudah berjalan gitu. At least kita sebagai orang tersebut, kita bisa melindungi dia dan meyakinkan dia, sekaligus menasehati ya gitu. Misalkan udah mulai maaf pegang-pegang, peluk-peluk dulu, nah kita harus mengingatkan, hati-hati, habis ini stepnya adalah cium-cium pipi, cium jidat, nah nanti ke arah yang lainnya. Jadi kita sebagai teman bisa mewarning gitu ya, karena polanya itu sangat kelihatan jelas dari ya tahapan itu sudah bisa ketebak
Jadi sebagai orang lain kita tetap keep update sama, oh ya, step berikutnya lagi adalah selalu dengarkan ceritanya gitu dan paparkan tentang fakta-fakta. Ini yang sekali lagi ya, orang jatuh cinta kan kadang buta gitu, jadi kita harus banyak-banyak paparkan fakta-fakta gitu. Oke, iya ya benar. Jadi memang kita bisa turut berperan ya Bu untuk membantu teman kita ini agar tidak terlalu jauh terjebaknya. Betul sekali. Oke, dari yang tadi sudah Bu Eva jelaskan nih, yang saya pahami akhirnya hubungan toksik ini adalah hubungan yang sangat kompleks ya Bu. Betul. Mulai dari keterikatan secara emosional, hal lain lagi karena sudah sering dimanipulatif, dan mungkin akhirnya korban ini merasa dia hanya akan bahagia ketika ada di hubungan ini. Atau dia merasa tadi misalnya Bu, dia tidak merasakan sosok ayah, tapi ketika sama cowok ini dia merasakan sosok ayah. Ya, betul. Di tahap selanjutnya nih Bu, dia sudah sadar bahwa oke, ini toksik nih. Tapi kan nggak mudah ya Bu dengan kompleksnya hubungan. Apa tahapan selanjutnya ketika seseorang sudah menyadari bahwa dia terjebak di hubungan yang toksik? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Biasanya seseorang yang sudah sadar hubungan toksik itu adalah mereka-mereka yang sudah datang konseling. Jadi kalau yang belum sadar nggak mungkin mau konseling secara sukarela. Iya, benar-benar. Mereka nggak akan mungkin mau konseling secara sukarela karena merasa fine-fine aja. Ngapain aku konseling? Aku bahagia dengan pacarku, dia sayang sama aku, everything is fine. Nah, salah satu indikator mereka sadar adalah mereka datang konseling. Tapi kadang ketika sudah datang konseling, salah satu keluhannya adalah habis ini aku harus apa ya? Gitu. Bingung banget habis ini harus apa. Mau putus tapi berat, tapi lanjut kok juga berat. Jadi bingung harus apa. Oke, biasanya saya sampaikan adalah kita mulai dari diri sendiri. Jadi fokusnya dengan diri sendiri, bukan fokus dengan hubungannya. Jadi kadang mereka itu terikat dengan status pacaran. Nah, kayaknya status pacaran itu digeser dulu, kita fokus sama diri sendiri dulu. Oke, salah satu PR dari orang yang sudah lama terjebak dalam toxic relationship adalah masalah self-love. Gitu. Jadi apa ya, terlalu sayang dengan pacarnya sampai lupa sayang sama diri sendiri. Gitu. Karena kita tahu kita nggak mudah mengatakan putus. Oke lah, kalau gitu kita move on, fokus ke diri sendiri. Belajarlah mencintai diri sendiri dulu. Lakukan hal-hal yang memang kamu suka dan mungkin selama ini belum pernah kamu lakukan ketika bersama pacar. Gitu. Merasa kayak, aduh aku tidak pantas memberikan reward untuk diri sendiri. Don't say that, jangan bilang seperti itu. Cobalah untuk lebih menyayangi diri sendiri. Gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian keputusan untuk langsung putus itu kan nggak mungkin dilakukan. Boleh setelah fokus dengan diri sendiri adalah cobalah cari dukungan dari teman-teman. Gitu. Biasanya salah satu PR dari orang toxic relationship adalah dia jadi putus sama bestie-bestinya. Karena bestinya itu gemes ngasih tahu, dianya juga bebal gitu ya. Nah, oke, jangan berfokus sama langsung putus, tapi cobalah fokus untuk approach teman-teman terdekat. Gitu. At least disitulah kita tahu bahwa kalau aku putus, aku nggak akan sendiri. Ada teman-temanku yang bisa membersamaiku. Gitu. Terus ini yang paling sulit, tapi harus bisa. Teman-teman harus bisa mengembangkan kemampuan emotional intelligence seperti kecerdasan emosi. Sesimpel kita tahu bahwa, oh aku sedang sedih, oh aku sedang merasa sendiri. Gitu. Setelah mengenali, tahu, kita juga harus tahu apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi poinnya adalah jangan terburu-buru berkata putus, boleh berfokus sama diri sendiri dulu, cari dukungan sosial dan secara mandiri kembangkan kemampuan regulasi emosi. Tapi kalau bisa putus, jos, itu nanti bisa sendiri. Gitu. Oke. Jadi memang sebelum sampai akhirnya di tahap putus, ada PR yang harus dilakukan terlebih dahulu biar menjalani fase after break up, istilahnya ya Bu ya. Menjalani fase after break up-nya nggak sesedih itu atau nggak seterpuruk itu karena kita sudah mempersiapkan diri di sebelumnya. Nah, pertanyaan lagi nih Bu, apa sih dampak yang biasanya terlihat dari orang yang menjadi korban toxic relationship? Oke. Sebenarnya kalau kita bahas terkait dampak, yang paling kelihatan tapi nggak kelihatan adalah dampak emosional. Kan psikologis atau kondisi emosi nggak kelihatan tuh, kayak abu-abu aja, kita nggak bisa lihat bahwa dia tersenyum, belum tentu dia benar-benar tersenyum gitu. Tapi yang jelas dampak secara emosi itu yang paling kerasa. Perasaan bahwa aku rendah diri,
Karena sekali lagi salah satu poin dari orang yang melakukan toxic relationship adalah pingin pihak lawannya itu tunduk. Karena ibaratnya dia sudah terlalu sering tunduk, ya udah dia akan selalu merasa bahwa aku rendah, aku nggak cantik, aku kurang, aku nggak punya ini itu. Jadi perasaan inferior, perasaan rendah diri itu biasanya paling kuat. Yang berikutnya adalah membenci diri sendiri. Karena terlalu sering disalahkan, salahmu sih kamu kan gini. Oh iya ya aku salah. Ya udah deh, aku akhirnya benci dengan diriku sendiri. Seperti itu. Dan yang biasanya paling PR adalah perasaan helpless atau perasaan nggak berdaya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain tanpa dia. Bahkan sekedar memilih hari ini mau pakai baju A atau baju B, itu ngikut sukanya si dia. Gitu. Aku mau potong rambut, nggak deh, dia kan sukanya aku rambut panjang. Gitu. Mau pakai baju hitam deh, enggak deh, dia kan sukanya aku pakai baju warna coklat kayak gitu. Jadi nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dampak secara emosi paling terasa. Di luar itu ada beberapa dampak fisik gitu ya. Di beberapa orang yang punya beberapa penyakit fisik, ada yang suka emah ketika stres, nah itu bisa lebih sering kumat. Beberapa orang sampai GERD-nya kumat gitu ya. Beberapa sering kalau teman-teman notice suka kayak tiba-tiba sesak nafas gitu. Setiap orang punya titik lemah fisiknya sendiri. Ada yang di pencernaan, ada yang di lambung, pernafasan, otot suka pegel-pegel. Stres suka pegel-pegel lehernya, itu saya. Setiap stres pasti selalu pegel-pegel, itu akan jauh lebih sering terasa itu secara fisik sih, seperti itu. Oke, jadi secara nggak sadar itu kita sudah ketergantungan ya Bu sama orang lain itu, orang lain yang membuat kita terjebak di hubungan toksik. Betul. Nah, ada nggak Bu dampak lain yang mungkin kelihatannya sepele tapi sebenarnya itu juga bisa menjadi alarm awal bahwa kita tuh sudah ada di hubungan yang nggak sehat nih? Oke, kelihatannya sepele tapi udah jadi tanda ya. Oke, yang paling kerasa banget adalah tentang produktivitas teman-teman. Kalau teman-teman adalah mahasiswa gitu ya, kan idealnya mahasiswa nugas ya guys. Mahasiswa adalah nugas, organisasi dan lain sebagainya. Nah, ketika terjebak di hubungan toxic relationship, kita seakan-akan harus selalu mengikuti pasangan. Yang awalnya kita bisa kerja kelompok sama temen gitu ya, waktu kerja kelompoknya jadi berkurang, terhambat, terbatas, berarti kan produktivitasnya menurun. Atau bagi teman-teman yang sudah bekerja gitu, mungkin tetap bekerja dari 9 to 5, tapi bagaimana dengan konsentrasi ketika bekerja? Bisa jadi menurun, karena harus keep update, buka HP, foto sama temen, kalau mau rapat harus pilih-pilih, aduh rapat ada cowok, nggak jadi datang rapat, segala macam gitu. Jadi produktivitasnya bisa menurun, kadang kita sadar, kadang enggak. Tapi itu udah jadi tanda ya sebenarnya ya, jadi alarm. Idealnya kalau misalkan kita ada di hubungan yang sehat, entah kita bekerja atau berkuliah atau mungkin punya aktivitas yang lain, kita bisa menjalani itu dengan tenang. Tanpa khawatir harus keep update gitu ya, tanpa khawatir harus pop sana sini gitu. Nah idealnya kita bisa merasa tenang karena ada rasa percaya gitu. Tapi kan di toxic nggak percaya, jadi ya bisa terus gelisah nih selama kuliah atau selama bekerja. Oke, jadi memang itu ya tadi teman-teman, ada beberapa tanda yang bisa teman-teman jadikan alarm gitu. Alarm, betul. Karena sebenarnya tubuh kita pun bisa memberikan alarm. Kalau seandainya kita nggak bisa sadar sendiri, tubuh kita sebenarnya sudah memberikan alarm itu ya Bu. Betul. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda itu, teman-teman bisa mulai tadi melakukan PR-PR yang sudah Ibu Eva jelaskan sebelumnya. Betul sekali. Oke Bu, kita ada juga beberapa pertanyaan dari Sobat ULBK nih Bu. Oke. Kita jawab dulu ya. Ada satu pertanyaan pertama itu mengenai ini Bu, saya izin bacakan ya Bu. Oke, boleh. Panjang nih pertanyaannya. Sulit nih. Kayaknya tidak sulit. Oke. Ketika seseorang sadar bahwa hubungannya sudah toksik dan menyakitkan, tetapi tetap memilih bertahan karena merasa sama dia tuh memang sakit, tapi kalau nggak sama dia tuh lebih sakit. Apa yang sebenarnya terjadi secara emosional dan psikologis dalam kondisi seperti itu, Bu? Oke, apa yang terjadi dalam dirinya ketika ada yang bilang sakit kalau kalau sama dia sakit, tapi nggak sama dia tuh lebih sakit gitu, Bu. Apa yang terjadi ya? Oke, yang pertama teman-teman, kalau kita menjumpai ada orang yang ada dalam hubungan toxic relationship, kita nggak boleh langsung ngejudgment. Pasti ada behind the scene-nya.
Itu obviously, makanya tadi pertanyaannya bagus. Sebenarnya apa yang terjadi di dalamnya gitu. Oke, kalau misalkan kita punya waktu sebagai temen gitu ya, atau misalkan kita tidak punya waktu, boleh dirujuk ke profesional langsung aja untuk lebih menggali. Tapi yang jelas, orang dengan toxic relationship yang terjebak di dalamnya pasti ada alasan di baliknya. Itu pasti. Karena pada dasarnya kan manusia punya akal, manusia punya kecerdasan. Sebenarnya manusia tahu bahwa, oh ini alarm yang salah, aku harus pergi. Tapi ada alasan kenapa mereka memilih tidak pergi gitu. Salah satunya misalkan tadi ada terjebak di hubungan ada alasan personal terkait ketidakhadiran sosok laki-laki atau sebaliknya. Tapi ada juga poin lain, misalkan adalah ada perasaan takut kehilangan gitu. Perasaan takut kehilangan itu sangat kompleks, bisa dibilang karena ada faktor keluarga gitu ya, pernah ditinggalkan atau mungkin ada faktor-faktor yang lainnya gitu. Tapi yang jelas di baliknya itu ada banyak sekali alasan yang sifatnya personal. Di sini nggak bisa sama rata gitu ya, nggak bisa si A toxic relationship karena ini, si B toxic relationship karena ini, nggak bisa kita sama ratakan karena kan manusia itu unik, setiap orang itu berbeda, pasti ada alasannya. Ada perasaan takut kehilangan, ada perasaan selama ini tidak ada sosok yang bisa menggantikan gitu. Atau mungkin memang murni karena faktor si pelaku sangat lihai dan pandai dalam memanipulasi. Kadang seperti itu. Jadi ibaratnya si cewek itu bukan korban pertama nih ibaratnya. Juga ada korban sebaliknya. Oh ya saya lupa, kadang toxic relationship pelakunya itu nggak selalu tentang laki-laki. Kadang perempuannya juga ada, iya. Perempuan yang membuat dirinya kadang tampak lemah atau malah sebaliknya, yang akhirnya laki-lakinya yang secara nggak langsung jadi korban toxic relationship. Oke, dan pertanyaan tadi, kalau bertahan sakit, melepaskan lebih sakit lagi. Kayaknya sebenarnya kalau misalkan seperti itu yang tadi sempat saya bilang, kuncinya setelah sadar adalah jangan berfokus sama putusnya, tapi berfokus sama diri sendiri dulu. Gitu, fokus sama diri sendiri, banyak-banyak lakuin self love, dekati teman-teman atau kerabat yang sebelumnya kita jauhi karena hubungan itu gitu. Carilah support, apalagi kalau penyebabnya tadi takut kehilangan, takut sendiri. Nah, ibaratnya kita mengisi kolom kesendirian itu dari orang lain dulu gitu. Kadang mereka betul-betul nggak sadar bahwa aku tuh sendirian atau aku tuh punya orang lain. Kadang tuh lupa gitu loh, kalau kita tuh juga punya orang tua, punya bestie, punya saudara, punya kakak, adik gitu. Mereka tuh lupa itu. Padahal sebenarnya ya ada. Bolehlah di approach dulu. Setelah itu stabil, jadi after break up-nya lebih enak gitu. Tapi mungkin dari Vira punya pendapat, silahkan. Jadi ini sih Bu, jadi sepemahaman sama Ibu bahwa sebenarnya kita perlu banyak kok cinta yang bisa kita dapatkan dari diri sendiri, dari teman, keluarga. Tapi selama ini kita kayak terkungkung di pemikiran bahwa yang bisa memberikan cinta hanya orang ini, gitu ya Bu ya. Betul. Oh, saya lupa lagi satu. Belajar tentang teori perkembangan psikososial Erikson. Iya Bu. Ingatnya apa? Di tahap mana dulu nih Bu? Usia dewasa awal. Oke, buat teman-teman di sini yang mungkin anak psikologi, BK atau yang relate lainnya, biasanya pendidikan itu belajar tentang teori perkembangan Erikson. Biasanya yang paling sering terjebak di usia di one toxic relationship itu usia dewasa awal. Karena salah satu tugas perkembangannya adalah mencari pasangan. Gitu. Iya. Jadi salah satu tugas perkembangannya itu mencari pasangan, mencari cinta, mencari rasa aman gitu. Dan orang cenderung terkukung bahwa itu dapatnya dari seseorang yang disebut sebagai pacar, suami atau istri, calon suami, calon istri gitu. Makanya kadang lebih sering terjebak ketika ada di usia dewasa awal, di mana tugas perkembangannya adalah mencari cinta. Dan nanti kalau teman-teman boleh searching sendiri gitu ya, ibaratnya kalau misalkan kita mendapatkan cinta itu, kita akan merasa fulfill, kita akan merasa diri kita berharga. Dan sebaliknya, ketika ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak ada pasangan, tidak ada sahabat terdekat, dampak yang dirasakan adalah sendirian, lonely, isolation. Makanya kadang beberapa usia yang sudah mendekati dewasa akhir
usia 39, 38, titik dimana orang-orang udah lelah nggak mau cari pacar lagi gitu ya. Rasanya tuh udah sendiriannya tuh udah kerasa sekali gitu. Sampai akhirnya udahlah bertahan aja lah sama dia, racun nggak apa-apa, yang penting bersama gitu. Itu kadang kesalahan persepsinya ada di situ, tapi ada peran dari tugas perkembangan. Jadi karena ngerasa ini ya Bu, kayak kalau udah di dewasa menuju akhir tuh kayak nggak ada pilihan, cuman ada dia nih gitu. Ya betul sekali itu tuh, apalagi di kita ya di Indonesia usia 30 Iya. belum menikah, senggol-senggol tuh. Iya tuh, dapat omongan dari sana sini. Betul. Oke Bu, pertanyaan kedua nih Bu. Bertahan di hubungan toksik karena saya punya harapan bahwa dia akan berubah ke depannya. Itu pemikiran yang salah atau tidak Ibu? Oke. Gimana ya guys? Wow, itu pertanyaan yang sangat sulit. Dia akan berubah, dia pasti akan berubah. Mungkin sebenarnya poin dari berubah itu mungkin terjadi, tapi apa dulu nih yang berubah? Kalau misalkan perilaku yang berubah mungkin bisa, tapi kalau kita bilangnya karakter, sifat, itu cenderung sulit. Jadi karakter, sifat itu adalah sesuatu yang menetap dan lama. Kita yang sekarang, kita yang punya karakter tekun, serius, dan lain-lain, itu tidak tumbuh secara otomatis teman-teman. Karakter yang kita miliki sekarang adalah apa yang sudah berkembang selama kita hidup sejauh ini. Misalkan sekarang saya 28 tahun, Eva yang sekarang adalah Eva selama 28 tahun terakhir. Nah, boleh teman-teman identify masing-masing. Karakter pasanganku tuh seperti apa sih? Kalau misalkan target perubahan yang kita inginkan berkaitan dengan karakter, kayaknya sulit. Gitu. Tapi kalau perilaku bisa berubah. Contohnya perilaku males-malesan nih kita sekarang, kita pengen lebih rajin olahraga, nah itu bisa dirubah. Bisa, selama mungkin harus ada dorongan dulu ya. Buat olahraga pasti ada dorongan. Nah sama halnya seperti toxic relationship, mungkin ada perilaku overprotective gitu ya, terus-terusan menghubungi setiap menit, minta foto gitu. Nah perilaku itu bisa dirubah sebenarnya ketika indikatornya perilaku gitu. Tapi ketika indikatornya adalah suatu karakter, misalnya keras kepala gitu, atau mungkin ya itu yang biasanya paling kelihatan ya, keras kepala gitu, terus punya keyakinan yang kurang tepat gitu, itu agak PR gitu. Jadi saya kembalikan lagi sebenarnya target perubahannya itu apa. Saya yakin dia akan berubah, mungkin bisa, tapi target perubahannya itu apa gitu. Dan jangan lupa diri sendiri juga harus evaluasi. Kita nggak bisa menuntut orang lain berubah, jangan kita yang salah. Itu yang sering ya Bu, kadang terlalu sering menuntut orang lain untuk berubah, tapi kita sendiri lupa mengevaluasi. Ini pertanyaan lanjutan dari jawaban Ibu tadi, bahwa ada hal yang bisa dirubah yaitu perilaku, ada karakter yang nggak bisa diubah. Jadi Bu, sebenarnya misalnya nih seseorang sudah di tahap oke, sadar ini hubungannya toksik, tapi di satu sisi dia merasa ini kayaknya perilakunya masih bisa diubah. Apakah sebenarnya ketika kita sadar hubungan ini toksik dan kita ingin mempertahankan hubungan itu, bisa nggak sih kita membicarakan dengan pasangan? Atau gimana sih Bu tipsnya kalau kita merasa ini berpotensi berubah? Gimana mengkomunikasikannya? Oke, jawabannya sulit banget sebenarnya mengkomunikasikannya. Apalagi kalau pasangan kita memang sikap manipulatifnya sangat kuat gitu. Mereka cenderung nggak mau dikasih tahu, mereka cenderung nggak mau dinasehati, dan mereka nggak mau cenderung menjadi pihak yang salah gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang kayaknya ini kurang tepat ya, oh nggak bisa, aku salah, jadi kayak langsung kayak nggak terima gitu loh. Nah di situ poinnya kita harus pandai-pandai bagaimana cara menyampaikannya gitu. Kalau dikomunikasikan bisa, tapi memang sangat sulit. Kita harus tahu karakter pasangan kita kayak apa. Kalau dia memang karakternya tidak bisa disalahkan, tidak mau jadi pihak yang salah, oke, kita harus putar otak gimana cara ngomongnya. Sometimes kita butuh orang ketiga. Kalau bisa dengan psikolog mungkin yang netral, atau mungkin dengan konselor gitu, itu juga bisa. Jadi kita kedoknya adalah konseling pasangan. Oke, Itu bisa dengan pihak ketiga, atau mungkin pihak yang dia hormati, mentor, kakak kelas, senior, atau apapun, itu juga bisa
gitu. Jadi kadang komunikasi ini nggak harus dilakukan berdua, boleh dengan bantuan pihak ketiga, atau bisa juga dengan berbagai macam permainan reflektif gitu. Jadi kedua belah pihak saling refleksi, biar apa ya, nggak cuma aku doang misalkan seperti itu, karena perasaan seperti itu yang sangat rawan untuk para pelaku toxic relationship kayak gitu. Ini kayak jadi angin segar buat teman-teman yang sudah sadar hubungannya toksik tapi masih ingin bertahan, Bu. Jadi sebenarnya ada kok cara untuk berupaya untuk mengubah, tapi kalau memang ternyata sudah dicoba dan tetap, ya boleh menyerah. Balik ke penjelasan Bu Eva sebelumnya. Kembali lagi ke penjelasan sebelumnya. Yes, betul. Oke, sebenarnya pertanyaan dari Sobat ULBK sudah terjawab semua nih, Bu. Tapi ada satu pertanyaan mungkin dari saya pribadi, karena beberapa kali menemui teman yang toksik, ketika dia sudah sadar dia toksik dan mau ingin berubah gitu, Bu. Beberapa dari mereka itu merasa tidak cukup berani untuk menghadapi luka itu, Bu. Jadi nggak siap, karena sebenarnya proses pulih itu kan tidak menyenangkan ya, Bu. Jadi banyak orang yang takut untuk di tahap pulih karena harus melewati proses itu. Gimana nih, Bu, untuk meyakinkan Sobat ULBK di sini bahwa proses pulih itu worth it kok untuk diperjuangkan? Oke, bagus banget ya pertanyaan terkait pulih. Tadi betul banget, takut sekali menghadapi luka yang ada gitu ya. Pertanyaannya adalah harus dihadapi, teman-teman. Istilah yang sering saya sampaikan ke beberapa klien yang memang cenderung menutupi luka adalah gini, bayangkan kamu punya luka, kamu jatuh di jalan, kecelakaan, kamu punya luka tuh, benar-benar lukanya ada, bulat gitu ya. Yang kita lakukan adalah cuma nutup pakai Hansaplast. Nah, one day apa yang akan terjadi pada luka tersebut? Bengkak, bernanah gitu ya, makin parah. Belum kalau infeksi dan menyebar ke bagian-bagian yang lainnya. As simple as luka yang ada di tangan kita makin besar. Karena selama ini cuma kita tutup pakai Hansaplast. Nah, kalau teman-teman ke dokter, akhirnya dok udahlah nggak kuat, ini perih banget. Yang dokter lakukan apa? Amputasi. Oh, biasa banget ya. Enggak, belum sampai amputasi. Mohon maaf. Gini, yang pertama dilakukan adalah Hansaplastnya dibuka dulu. Gitu. Jadi mau nggak mau yang harus kita dokter lakukan adalah Hansaplastnya dibuka. Nah, proses buka Hansaplast itu yang kadang sakit banget. Jangan lupa, kadang kulitnya nempel. Aduh, ngilu banget ya bayanginnya ya gitu ya. Kadang kulitnya nempel atau mungkin nggak sengaja Hansaplastnya tuh udah melekat sangat kuat. Jadi harus kayak dikopek-kopek gitu sama dokternya gitu ya, baru akhirnya dilepas gitu. Setelah berhasil dilepas, di situ kelihatan bahwa lukanya makin parah, bernanah, membengkak di area sekitarnya. Yang mau nggak mau dokter harus membersihkannya terlebih dahulu. Bersihin kadang sakit. Kalau pakai NaCl aja mungkin adem. Tapi kalau misalkan butuh antiseptik untuk membersihkan, perih banget gitu ya. Tapi memang harus dibersihkan. Nah, itu adalah analogi yang mungkin bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman sudah lepas gitu ya, tapi takut sekali untuk menghadapi luka yang ada. Oke, faktanya teman-teman harus melakukan itu. Luka yang selama ini kalian tutupi itu harus dibuka Hansaplastnya. Karena kalau nggak dibuka itu makin parah dan menyebar ke area-area yang lain. Secara psikologis bisa kita bilang menyebarnya bisa ke ranah fisik. Jadi kita mudah sakit, imunnya turun, metabolismenya terganggu, hormonnya terganggu, dan lain-lainnya. Jadi ibaratnya luka tadi itu harus dibuka. Cara bukanya gimana? Nah, boleh teman-teman ke profesional konselor atau profesional psikolog. Sama halnya kalau kita punya luka kita nggak berani buka, udahlah ke dokter aja gitu ya. Nah, teman-teman boleh mengunjungi profesional. Nanti akan dibuka. Dibukanya gimana? Bisa dengan digali satu persatu. Sangat detail, sedetail itu dan itu sangat menyakitkan. Sama halnya seperti Hansaplast yang dibuka sama dokter, kulitnya nempel itu sangat perih. Nah, hal yang sama juga berlaku seperti itu. Tapi kalau ada yang bilang, nggak mau deh, nanti aku harus membuka luka. Ingat, setiap tindakan yang kita lakukan itu ada resikonya. Jadi kalau misalkan keputusan kita adalah putus, ya ada resikonya. Ada luka yang harus kita buka setelah itu. Dan hal yang sama juga berlaku kalau kita tetap bertahan. Mau bertahan, oke, resikonya ada. Apa? Seumur hidup kamu sakit terus. Kayak gitu. Semua hal ada resikonya. Dan memang itu menjadi kayak, ya udah fakta yang terjadi harus seperti itu. Gitu. Menurut Vira gimana? Oke, iya Bu.
Bener-bener, jadi kadang emang kita seringnya takut menghadapi luka karena mikirnya itu akan sakit. Padahal sakitnya sementara ya Bu, daripada Tapi sakit banget. Iya sakit banget, Tapi sementara. tapi sembuh daripada betul. sakit terus-terusan. Jadi Sobat ULBK bisa memilih resiko mana yang paling siap diambil. Betul banget. Oke, Sobat ULBK, sebelum kita akhiri podcast Tyler pada siang ini, mungkin ini Bu, ada Sobat ULBK yang terjebak karena tadi sudah kita jelaskan juga mungkin sudah sadar dan ingin pulih. Kita pengen dengar dari Bu Eva nih, the best advice yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman dan Sobat ULBK di sini. Oke, advice ya. Ini Iya. semacam kayak closing statement gitu ya. Tapi nanti gantian. Habis saya Mbak Fira. Oke, boleh, Ibu. Oke. Sebenarnya ini bukan bukan advice yang ultimate advice, tapi kuncinya adalah teman-teman harus kenali tandanya dulu. Kenali tandanya. Kunci dari segala perubahan adalah aware. Being aware with everything around us. Coba untuk lebih aware, kenali tanda-tandanya. Gitu. Nah, kadang dari kita mengenali tanda-tanda itu, kita suka kayak tertampar sama fakta, teman-teman. So, kalau memang kita menghadapi fakta yang tidak menyenangkan, terbuka aja. Terbuka dengan segala fakta yang ada, even itu sesuatu yang menyakitkan, atau malah sebaliknya. Nah, dari situ boleh teman-teman ambil keputusan. Walaupun setiap keputusan yang kita ambil ada resikonya, tapi teman-teman harus ambil keputusan. Mau lanjut atau sudah kita. Tapi jelas dari keputusan yang kita ambil, kita harus punya strategi juga ya teman-teman. Seandainya lanjut, apa yang akan kita lakukan untuk deal with that, termasuk ketika udahan, kita juga harus preparation dengan semua kemungkinan resiko yang ada gitu. So, boleh teman-teman kenali dulu tandanya, terbukalah dengan fakta yang akan ada, dan setelah itu ambil keputusan apa yang harus dilakukan gitu. Oke, menarik sekali ya Ibu. Dan jadi yang bisa kita sedikit simpulkan dari diskusi panjang ini, bahwa sebenarnya kita perlu sedikit lebih berani untuk melihat diri sendiri, untuk lebih peduli dengan diri sendiri apa yang kita rasakan, karena seringnya dampak-dampak psikologis itu kita abaikan, dampak-dampak fisik juga kita abaikan. Jadi baiknya kita lebih berani untuk lebih sadar dan juga berani untuk mencintai diri apa adanya ya Bu. Baik itu luka-lukanya, proses pulihnya, dan juga hal-hal baik yang ada dalam diri kita. Oke Sobat ULBK, terima kasih banyak sudah menyaksikan, dan juga terima kasih banyak Bu Eva sudah berbagi ilmu dan insight yang sangat menarik tentang toxic relationship. Semoga dari podcast ini teman-teman bisa mengambil ilmu-ilmunya sehingga bisa lebih aware terhadap diri sendiri dan juga lebih aware terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan jika teman-teman atau Sobat ULBK merasa membutuhkan bantuan, Sobat ULBK bisa langsung mendaftarkan konseling di ULBK UNY. Betul sekali. Oke, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.